Baik, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai multimedia dalam pembelajaran. Nah, topik yang pertama akan kita bahas yaitu pentingnya penggunaan multimedia. Secara sederhana, multimedia itu dapat diartikan sebagai lebih dari satu media yang bisa kita gunakan. Yang namanya multi artinya lebih dari satu. Nah, multimedia ini memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan juga interaktif, serta meningkatkan pemahaman dan retensi terhadap materi yang akan kita sampaikan. Adapun jenis-jenis multimedia pembelajaran. Yang pertama, yang namanya multimedia artinya dia memiliki lebih dari satu jenis media. Yang pertama yaitu audio. Audio seperti rekaman suara, musik, dan juga podcast. Tujuannya dapat meningkatkan pembelajaran dengan membantu retensi dan juga motivasi. Kemudian yang kedua, video. Video menawarkan pembelajaran visual yang menarik, memperagakan konsep dan juga proses, dan juga meningkatkan pemahaman. Ada banyak sekali jenis-jenis video pembelajaran yang dapat kita pelajari. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam bentuk animasi. Animasi membantu memperjelas konsep abstrak, meningkatkan keterlibatan, dan juga membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian yang keempat, yaitu simulasi. Simulasi memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan virtual, mempraktikkan keterampilan, dan juga memecahkan masalah. Itulah jenis-jenis multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran ini dapat menghimpun semua jenis karakteristik gaya belajar daripada peserta didik. Kemudian, kelebihan dari multimedia dalam pembelajaran. Adapun kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan. Maksudnya di sini multimedia yang menarik dan juga interaktif membuat pembelajaran lebih menarik dan juga memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, yang kedua, meningkatkan pemahaman. Penggunaan visual, audio, dan juga interaksi dapat meningkatkan pemahaman konsep dan juga mempermudah proses pembelajaran siswa. Kemudian yang ketiga, meningkatkan retensi. Penggunaan berbagai media membantu siswa dalam mengingat informasi lebih lama, meningkatkan retensi dan juga pemahaman materi. Kita balik lagi bahwasanya multimedia ini merupakan gabungan dari banyak media. Artinya kalau yang namanya gabungan, kita dapat menghimpun ataupun kita dapat membantu siswa yang memiliki gaya belajar berbeda-beda dalam kegiatan proses pembelajaran. Tentunya sebagai sebuah perangkat pembelajaran, ada tantangan yang harus kita hadapi dalam penerapan multimedia pembelajaran. Yang pertama, yaitu akses teknologi. Ketersediaan perangkat keras, kemudian perangkat lunak dan juga koneksi internet yang memadai sangat penting untuk implementasi multimedia. Ini hal yang paling mendasar menurut saya. Kemudian yang kedua, perlu adanya keterampilan guru dalam mengembangkan ataupun dalam mengimplementasikan multimedia. Hal ini didasarkan pada guru perlu memiliki keterampilan teknis dan juga pedagogis yang memadai untuk mengintegrasikan multimedia secara efektif. Kemudian, perlu biaya dan juga sumber daya. Pembelian peralatan, perangkat lunak, dan juga pelatihan guru memerlukan biaya dan juga sumber daya yang cukup. Kemudian yang keempat, konten yang berkualitas. Pentingnya untuk memastikan konten multimedia yang digunakan akurat, relevan, dan juga menarik bagi siswa. Itulah tantangan dalam implementasi multimedia pembelajaran. Dalam perancangan multimedia tentu ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti, tahap demi pertahap. Yang pertama, yang paling utama yaitu kita tentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang jelas menentukan konten, media, dan juga metode yang sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua, pilih media yang tepat. Memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, konten, dan juga karakteristik siswa adalah langkah yang paling penting dalam perancangan.
Silakan teman-teman memilih media yang sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan karakteristik dari siswa kalian. Kemudian yang ketiga yaitu desain interaktif dan juga menarik. Konten multimedia harus dirancang dengan interaktif, kemudian menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Itu menjadi kunci keberhasilan dari implementasi multimedia di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah evaluasi dan juga revisi. Setelah konten multimedia dibuat, penting untuk mengevaluasi dan juga merevisi berdasarkan umpan balik siswa dan hasil pembelajaran. Artinya selama kita mengimplementasikan media, kita harus betul-betul mengamati dan juga hasil pengamatan tersebut menjadi bahan evaluasi dan juga revisi terhadap multimedia yang kita kembangkan. Kemudian integrasi multimedia di dalam kurikulum. Integrasi multimedia di dalam kurikulum yang pertama yaitu menentukan mata pelajaran yang sesuai. Artinya kita harus mengidentifikasi topik dan juga konsep yang dapat diperkaya dengan multimedia. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan konten materi ya. Kemudian yang kedua, kita memilih konten multimedia yang relevan. Artinya, memastikan bahwa konten multimedia sesuai dengan standar kurikulum dan juga kebutuhan dari peserta didik ataupun siswa. Kemudian merancang kegiatan pembelajaran. Maksudnya di sini mengintegrasikan multimedia ke dalam kegiatan pembelajaran seperti presentasi, simulasi, dan juga game. Kemudian yang keempat, mengembangkan penilaian. Maksudnya di sini membuat penilaian yang menilai pemahaman siswa terhadap konten multimedia dan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi. Adapun peran guru dalam pemanfaatan multimedia. Yang pertama, sebagai sarana untuk pengembangan profesional. Guru perlu mengembangkan keterampilan teknis dan juga pedagogis mereka untuk menggunakan multimedia secara efektif. Oleh karena itu diperlukan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru dalam hal penerapan multimedia. Kemudian yang kedua, pemilihan konten. Guru harus memilih konten multimedia yang berkualitas, relevan, dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga, integrasi dalam pembelajaran. Guru perlu mengintegrasikan multimedia dalam kegiatan pembelajaran dengan cara yang kreatif dan juga interaktif, sehingga multimedia tadi dapat memberikan suasana kelas yang kondusif dan juga aktif. Kemudian yang keempat, evaluasi dan juga refleksi. Guru harus mengevaluasi efektivitas penggunaan multimedia dan merefleksikan praktik mereka untuk terus meningkatkan pembelajaran. Itu adalah peran guru dalam pemanfaatan multimedia. Sebagai kesimpulan, multimedia memang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Penting untuk mengintegrasikan multimedia secara bijak dalam kurikulum, mengembangkan keterampilan guru, dan menyediakan akses yang memadai.